فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan terakhir kita masuk pada athar Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ketika datang Bushair Ibn Ka'ab membacakan hadis-hadis kepada beliau. Dan masih ada dua jalan ikhwan untuk athar ini. Nah, kita sempurnakan dalam membacanya. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala wa haddatsani Muhammad bin Rafi' qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Ibn Tawus an abihi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ini sanadnya persis na'am dengan apa? Hadis yang kita baca sebelumnya. Na'am. Yaitu pada hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, perhatikan. Na'am, sehingga tidak perlu kita mengulangi nama-nama perawi padanya. Baik. Padanya a'immah seperti Abdul Razzaq, Ibnu Hammam, kemudian Ma'mar bin Rashid, kemudian Tawus dan ayah beliau. Baik. Ibnu Tawus ya, Abdullah namanya. Kemudian ayah beliau Tawus Ibnu Kaisan. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, berhubungan dengan Tawus bin Kaisan, seorang tabi'in. Dia mendengar dari siapa saja? Tawus Ibnu Kaisan. Beliau meriwayatkan dari Abadilah al-Arba'ah. Berarti masuk di dalamnya Ibnu Abbas jelas. Siapa Abadilah al-Arba'ah? Indak ya Rifki. Abdullah bin Az-Zubair. Baik. Abadilah al-Arba'ah yaitu Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, kemudian Abdullah bin Zubair. Kenapa Abdullah bin Mas'ud tidak masuk dalam deretan Abadilah yang 4? Indak Kasha. Karena Abdullah bin Mas'ud sudah masuk deretan 6 sahabat-sahabat yang tua, sehingga beliau meninggal awal. Dan Abadilah yang arba'ah ini yaitu para sahabat muda yang ketika sahabat-sahabat tua telah wafat, sehingga mereka menjadi rujukan umat saat itu. Menjadi rujukan umat dalam fatwa. Menjadi rujukan umat dalam ilmu. Kemudian juga Tawus yang mengambil dari sederetan para sahabat yang lain seperti Abi Hurairah, Zaid bin Thabit, juga Zaid bin Arqam, dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, serta yang lainnya. Jadi kalau bertemu dengan riwayat Tawus
anis sahabi, maka memang beliau meriwayatkan banyak dari beberapa sahabat. Qala innama kunna nahfadhu al-hadits. Innama kunna nahfadhu al-haditha wal hadithu yuhfadhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa amma id raqibtum kulla sa'bin wa dalulin fahayhat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, hanyalah dulu kami betul-betul menghafal hadis, yaitu apa? Nahfadzul hadis, maksudnya kami menghafal hadis, mengambil hadis dari manusia, yaitu para sahabat yang ada. Nah, bersemangat ya Ibnu Abbas beserta teman-teman sejawatnya yang seumur beliau mengambil hadis dari para sahabat-sahabat kibar. Wal haditsu yuhfadhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis saat itu dihafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau di sini wawu ikhwan lebih bagus dibawa kepada wawu haliyah. Nah, jadi maknanya hanyalah dulu kami menghafal hadis dalam keadaan hadis saat itu dihafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Ya saat itu mereka memang bersemangat menghafal hadis karena tidak ada kekhawatiran ada yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika mendengar ada sahabat yang memiliki hadis Nabi, mereka betul-betul bersemangat untuk mendapatkannya. Bahkan tidak segan-segan menunggu sampai beberapa waktu yang cukup lama, sebagaimana dilakukan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, menunggu di pintu seorang sahabi demi mendapatkan hadis dari beliau. Fa amma idh raqibtum kulla sa'bin wa dalulin fahihat. Adapun tatkala kalian telah menaiki setiap unta tanpa memikir-mikirkan mana yang baik maupun yang buruk, maka tentunya jauh untuk kami mengambil hadis dari kalian. Setelah kita lewati raqibtum kulla sa'bin wa dalul, ini peribahasa dalam bahasa Arab. Ya, tatkala kalian menaiki semua jenis unta yang baik maupun yang buruk kalian naiki semua. Ini ungkapan untuk menunjukkan tatkala kalian sudah tidak menyeleksi lagi yang baik dan yang buruk, kalian ambil, kalian sebarkan, maka fahihat, maka jauh. Nah, hayhat ini bermakna ba'uda, ya. Hayhat ya faba'ud, maka tentunya jauh untuk kami mengambil hadis dari kalian, kecuali hadis-hadis yang kami kenal, yang kami ketahui, kami yakin itu apa? Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini makna dari athar, ya. Dikatakan oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullah berhubungan dengan makna fa amma idh raqibtum kulla sa'bin wa dalulin fahayhat, ay ma ab'ada istiqamata amrikum fa ma ab'ada an nathiqa bihadithikum wa nasma'a minkum. Ya, betapa jauhnya kami untuk bisa mendengar hadis kalian dan mempercayai kalian, sehingga kami mengambil riwayat dari kalian. Ini maksud fahayhat. Dan ini semakna dengan athar sebelumnya. Dan faidah lugawiyah berhubungan dengan fahayhata. Hayhata ini ada 6 lugah, 6 cara baca. Hayhata, hayhatu, hayhati, dengan apa? Fathah, dhammah, kasrah. Kemudian dengan ditanwin juga 3 jenis tanwin, hayhatan, hayhatun, hayhatin. Jadi ini 6 lugah berhubungan dengan hayhat, sehingga antum boleh baca na'am apa yang diinginkan
Yang penting tahu alasannya kalau disalahkan orang. Nah, kok dibaca hayhatun? Iya, ini lughah Arab. Ya, memang datang dalam lughah Arab demikian, hayhatun. Kalau dibaca hayhatin, ya kita katakan memang datang dalam lughah Arab. Cuman memang yang paling masyhur ikhwan penggunaan hayhat itu dengan apa? Fathah taknya, hayhata. Maknanya apa tadi hayhat? Indah Abdul Aziz, ba'uda, bermakna ba'uda, sesuatu yang jauh, sesuatu yang kita anggap ya tentunya tidak mungkin jauh untuk kita mengambil hadis dari mereka-mereka ini. Qala rahimahullah wa haddatsani Abu Ayyub Sulaiman ibn Ubaidillah Al-Ghailani qala haddatsana Abu Amir yakni Al-Aqadi qala haddatsana Rabah. Adapun Abu Ayyub akhwani fillah Sulaiman bin Ubaidillah bin Amr bin Jabir Al-Ghailani Al-Mazini, Abu Ayyub Al-Basri, seorang thiqah, seorang yang menthiqahkan Ibnu Hibban. Kemudian yang lainnya Abu Hatim Saduq, Nasa'i menthiqahkan. Disimpulkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala saduq. Berarti hasanul hadis. Hadisnya Abu Ayyub ya deretannya hadis hasan. Kalau perawi-perawi setelahnya diterima. Qala haddatsana Abu Amir yakni Al-Aqadi. Inilah bagusnya Imam Muslim ikhwani fillah. Beliau sangat detail dalam meriwayatkan dari gurunya. Ketika gurunya mengatakan haddatsana Abu Amir, qala haddatsana Rabah, beliau ingin memberikan penjelasan, tidak langsung mengatakan haddatsana Abu Amir Al-Aqadi. Karena akan dipahami berarti seakan-akan nanti itu memang perkataan gurunya. Tapi demi menghilangkan sangkaan tersebut, beliau tambahkan yakni, menunjukkan ini adalah apa? Ini adalah penjelasan bukan dari sang guru tapi dari beliau sendiri untuk membedakan dengan Abu Amir yang lain. Oleh karena itulah dari sisi ini sebagian a'immah mengedepankan Sahih Muslim daripada Sahih Bukhari. Karena apa? Husnus sina'ah, bagusnya Imam Muslim dalam apa? Dalam menyusun dan dalam mendetailkan riwayat-riwayat, mana yang menggunakan lafaz akhbarana, mana yang menggunakan haddatsani, mana yang menggunakan haddatsana. Jadi dari sisi penyusunan dan dari sisi bagusnya sina'ah, yaitu keahlian, kemudian kedetailan dalam periwayatan, maka Imam Muslim mengungguli Bukhari. Cuman Bukhari mengungguli Muslim dari sisi apa? Hendak Abah Muhammad? Dari sisi kesahihan, karena syarat Imam Bukhari lebih kuat daripada syarat Imam Muslim. Qala haddatsana Rabah. Nah, Rabah ini akhwani fillah, kalau kita perhatikan perkataan para ulama jarh wa ta'dil, ada perselisihan padanya. Dikatakan oleh Yahya bin Ma'in bahwasanya Rabah ini dhaif. Sehingga beliau yaitu Yahya bin Ma'in, demikian pula Abdurrahman bin Mahdi tidak mengambil hadis darinya. Awalnya Abdurrahman bin Mahdi mengambil hadis kemudian meninggalkannya. Demikian pula Nasa'i mendhaifkan. Di riwayat yang lain mengatakan laisa bil qawi. Kemudian seperti Ibnu Ammar, Abu Zur'ah dan Abu Hatim mengatakan saleh.
Kesimpulan yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar untuk perawi ini, ikhwan, beliau katakan saduqun lahu auham. Akan tapi kalau kita lihat, nah, kesimpulan yang lebih tepat, ikhwan fillah, untuk perawi ini, nah, dia seorang dhaif tapi apa? Yu'tabaru bi, seorang yang dhaif tapi masih bisa dikuatkan. Nah, makanya dalam takrib yang memiliki takrib diberi catatan kaki, bal dhaifun yu'tabaru bih. Ini pula yang dipilih oleh ashabut tahrir. Yang membuat ta'liq untuk takribut tahdzib. Dan juga yang disahihkan oleh Syekhuna Abu Amr hafizahullah taala. Beliau merajihkan tentang dhaifnya Rabah ini. Rabah Ibnu Abi Ma'ruf Al-Makki dhaifun yu'tabaru bih. Jadi dhaif apabila ada penguat maka bisa dikuatkan. Dan hadis ini atau riwayat athar ini ada penguat, yaitu riwayat sebelumnya, sehingga derajatnya, ikhwan, naik ke apa? Hasan li ghairi. Memang secara sanad ini dhaif, tapi dengan dua penguat sebelumnya maka hasan li ghairi. An Qais bin Sa'ad Al-Makki Abu Abdul Malik, dikatakan bahwasanya Qais bin Sa'ad ini maula Ummi Alqamah. Sebagian mengatakan maula Nafi' ibni Alqamah. Seorang thiqah, sebagaimana ditegaskan oleh sederetan a'imah seperti Imam Ahmad, Abu Zur'ah, Ya'qub bin Syaibah, demikian pula Abu Dawud. Juga dikatakan oleh Al-Ijli Makkiyun thiqah. An Mujahid, dari Mujahid, seorang tabi'i jalil, imam dari imam-imam ahli tafsir, juga ahli hadis. Kesimpulan ringkas dari Imam Dzahabi rahimahullahu taala tentang biografi Mujahid ini, setelah menyebutkan perkataan para a'immah, Mujahid bin Jabr al-Makhzumi maulahum al-Muqri, dikatakan Imam Dzahabi ajma'atil ummah ala imamati Mujahid wal ihtijaj bih. Umat ini telah berijma', bersepakat tentang keimamahan Mujahid dan juga tentang berhujjah dengannya, yaitu berhujjah dengan riwayat beliau. Karena seorang yang thiqah, seorang imam, dan beliau sangat masyhur dalam ilmu tafsir, ya kawan. Menyetorkan Al-Quran kepada imam ahli tafsir di zaman, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sebanyak 30 marrah. Dikatakan oleh Fadl bin Maimun, sami'nu Mujahidan yaqul aradtul Qur'ana 'ala Ibni Abbasin 30 marrah. Aku menyetorkan Al-Qur'an kepada Abdullah bin Abbas sebanyak 30 kali. Itu yang bertanya pada setiap maknanya. Pada riwayat lain kali ini aradtul Qur'an. Ya. Dalam riwayat yang lain dari
Mujahid juga ya ikhwan. Ya, dari Mujahid juga. Qara'tul Qur'an ala Ibn Abbasin thalatha aradat aqifu 'inda kulli ayatin as'aluhu fima nazalat wa kaifa kanat. Aku membaca Al-Qur'an kepada Ibn Abbas sebanyak 3 kali ya penyetoran. Aku berhenti pada setiap ayatnya, aku bertanya padanya tentang apa itu turun dan bagaimana turunnya. Baik. Sebagian akhwan mensinkronkan riwayat ini bahwasanya yang 3 kali ini yang betul-betul bertanya pada semua ayat demi ayat tentang bagaimana turunnya, tafsirnya dan seterusnya. Kemudian kalau seandainya riwayat 30 kali ini sahih, maka itu dibawa pada kondisi 30 penyetoran saja, yaitu setorkan hafalan. Nah, wallahu taala alam. Tapi tentunya jumlah akal, jumlah yang sedikit ini yang yakin. Nah, karena tentunya jumlah sedikit masuk di dalamnya riwayat jelas. Salasin kan mesti 3 masuk di situ sudah, ya kan? Tapi yang kita petik dari sini akhwan, bagaimana bagaimana Mujahid radhiyallahu rahimahullahu taala betul-betul bersemangat dalam menimba Al-Qur'an dari gurunya yaitu Abdullah bin Abbas. Dan Al-Qur'an akhwani fillah memang butuh untuk kita mencurahkan daya upaya dan mencurahkan konsentrasi secara sempurna. Tidak ada habisnya seseorang mempelajari Al-Quran. Dan berhubungan dengan wafatnya beliau, ikhwan, dikhilafkan tentang tahun wafatnya. Dikatakan oleh Sa'id bin Ufair, demikian pula Ahmad, mata sanah 3. Wa qala Ibnu Hibban mata bi Makkah sanah 2 aw 300. Jadi ada perselisihan, yang penting di atas 100. Ada yang mengatakan tahun 103, ada yang tahun 102. Wa huwa sajid, dalam keadaan dia bersujud. Nah, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Allah Subhanahu wa taala pilih dari hamba-hambanya untuk wafat dalam keadaan yang baik, ikhwan. Nah, wafat dalam keadaan beribadah, wafat dalam keadaan beramal saleh, ini tentunya merupakan karamah. Bahkan sebesar-besar karamah seseorang wafat di atas amalan saleh, di atas sunnah. Baik, ini dari sisi sanad sampai ke Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Baik. An Mujahid qala jaa Busyairun Al-Adawi ila Ibn Abbas. Ya, datang Busyair Al-Adawi kepada Ibn Abbas, faja'ala yuhaddits. Kemudian Busyair ini langsung menyampaikan hadis kepada Abdullah bin Abbas. Wa yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Busyair memanfaatkan pertemuan beliau dengan Abdullah bin Abbas untuk menyetorkan hadisnya, menginginkan agar Abdullah bin Abbas mengoreksi. Nah, cuman Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dikarenakan Busyair itu langsung demikian, maka Ibnu Abbas faja'ala Ibnu Abbasin la ya'dhanu li hadithi. Maka Ibnu Abbas pun tidak mendengarkan hadisnya. Ya'dhanu, ya, dari adzina ya'dhanu, ikhwan, dengan wazan seperti alima ya'lamu. Alima ya'lamu, yaitu bermakna istima', bermakna mendengar. Taib. Seperti pada ayat wa adzinat li rabbiha wa huqqat, yaitu mendengarkan. Makanya udzun, ya, telinga dinamakan udzun. Kenapa? Karena alatul alat untuk mendengar. Ya, dari adzina ya'zanu, mendengar. Ibn Abbas tidak mendengarkan hadis yang disampaikan oleh Busyair bin Ka'ab. Wala yanzuru ilaihi, dan tidak
ya memperhatikannya. Faqala ya Ibn Abbas, ma li la araka tasma'u li hadithi wa hadithuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la tasma'. Maka Bushair al-Adawi ini bertanya, wahai Ibn Abbas, kenapa Anda tidak mendengarkan hadisku? Aku menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan engkau tidak mendengarkannya. Naam. Faqala Ibn Abbas, maka Ibn Abbas menjawab, inna kunna marratan idza sami'ta rajulan yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtadarathu absaruna wa asghayna ilaihi bi adhanina. Ada perbedaan kah? Apa? Inna kunna marratan idza sami'na rajulan yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtadarathu absaruna wa asghayna ilaihi bi adhanina. Falamma raqiba an-nasu as-sa'ba wadh-dhalula lam na'khudh minan nasi illa ma na'rif. Ini alasan Ibnu Abbas, bukan karena benci, bukan karena mencela Bushair bin Ka'ab al-Adawi ini. Tapi ya beliau ingin mengajari Bushair ini untuk betul-betul selektif. Juga tidak terburu-buru menyampaikan setiap yang didengar. Ibn Abbas mengatakan, inna kunna marrah idza sami'ta rajulan yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtadarathu absaruna. Dulu kami apabila mendengar seseorang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka langsung pandangan-pandangan mata kami terarah kepadanya. Dalam artian langsung bersemangat, konsentrasi diarahkan kepadanya, langsung menghadap kepada orang yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kenapa? Karena mereka ingin bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikhabarkan oleh sahabi tersebut. Saat itu masih zaman-zaman yang penuh dengan kebaikan dan sangat sedikit kedustaan. Adapun para sahabat jelas mereka tidak akan berani berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa asghayna ilaihi bi adhanina, dan kami pun memperdengarkan dengan seksama menggunakan telinga-telinga kami. Ini keadaan para sahabat. Jadi mata diarahkan, telinga juga digunakan untuk betul-betul mendengarkan. Falamma raqiban nasu sa'ba wadzalul, maka tatkala manusia sudah tidak menyeleksi lagi mana yang baik, mana yang buruk, mana hadis-hadis yang sahih dan mana yang dhaif, mana yang mungkar dan mana yang bagus, yang ma'ruf, maka lam na'khudh minan nasi illa ma na'rif, kami tidak akan mengambil hadis dari manusia kecuali yang kami ketahui ketsiqahannya, kami ketahui kelurusan hadis-hadisnya, kami ketahui kejujurannya dalam menyampaikan hadis. Nah, ini makna dari athar Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang semisal dengan athar sebelumnya. Di sini sangat jelas penegasan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan bagaimana prinsip beliau dalam mengambil hadis, yaitu tidak mengambil hadis kecuali dari orang-orang yang diketahui memang dia itu terpercaya dan jauh dari dusta. Ini syarat utama, ikhwan. Adalah keadilan, kemudian dhabt. Dia betul-betul menghafal hadis tersebut. Seorang yang thiqah, terpercaya. Dan dikatakan oleh Imam Qurtubi rahimahullahu taala, "Hadzal ladzi qalahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yashhadu bi sihhati ma ta'awwalna alaihi qaul Ibnu Sirin." yakni al-ati. Perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini menguatkan tentang kesahihan makna perkataan Ibnu
Sirin yang akan datang, ikhwan. Inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum. Untuk betul-betul seorang selektif dalam mengambil din, mengambil ilmu, mengambil hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari athar Ibnu Abbas fillah, selain faedah pokok yang diinginkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala bahwasanya seseorang hendaknya betul-betul selektif dalam mengambil hadis dan tidak mengambil dari para du'afa. Disebutkan di bab yang awal, yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, babun nahyi 'anil riwayati 'anil du'afa. Larangan dari meriwayatkan hadis dari para du'afa, orang-orang yang lemah. Kemudian wal ihtiyat fi tahammuliha, dan berhati-hati dalam mengambil hadis mereka-mereka ini. Ini jelas faedah pokok dari athar. Kemudian faedah yang lain, ikhwan, yang bisa kita petik dari hadis ini, yaitu keadaan para sahabat dulu, bagaimana mereka betul-betul mengagungkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memuliakan orang yang mengembannya. Perhatikan perkataan Ibnu Abbas, "Idza sami'ta rajulan yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtadarathu absaruna wa asghayna ilaih." Dan betul-betul kami memperdengarkan dengan bi'adzanina, dengan telinga-telinga kami. Dan ini yang hendaknya kita contoh. Dan betul-betul kita konsentrasi, kita pusatkan, fokuskan, baik itu dengan mata yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, demikian pula telinga yang Allah anugerahkan kepada kita untuk mendengar. Baik. Kemudian juga berhubungan dengan adab dalam menuntut ilmu. Di sini jelas la yanbaghi lit talib an yubqi hal istima'ihi dzurratan min dzurratih taltafitu ila ghairi, atau dzarratan min dzarratihi taltafitu ila ghairi, bal yuhdiru qalbahu kullahu kama ahdara jismah. Seyogianya bagi penuntut ilmu untuk untuk betul-betul dia memfokuskan perhatiannya, tidak menoleh kepada selainnya. Dia hadirkan hatinya keseluruhan untuk memahami ilmu yang disampaikan, sebagaimana dia menghadirkan jasadnya. Ini sangat jelas. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas tadi, ibtadarathu absaruna wa asghayna ilaihi bi'adhanina. Jadi jangan sampai yang hadir cuma tubuhnya saja, tapi pemikirannya safar, melayang-layang di luar sana. Baik, ini berhubungan dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam 3 jalan. Nasallallahu at-taufiq wal sadad, walhamdulillahirabbil alamin.